Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Sekarang bab keutamaan berwudu. At-targhibu fil wudu. Perihal menggemarkan berwudu. Wa fi isbaghihi, juga dalam menyempurnakan wudu. Wa italati ghurratihi, memanjangkan ghurrah, yaitu melebarkan basuhan muka, tangan dan kaki. Wa ma yuqalu ba'dal wudu, dan apa yang dibaca sesudah wudu. 1 ayat dan 3 hadis dikutipkan di bab ini. Ayatnya surah Al-Maidah ayat 6. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, maknanya aradtumul qiyama ilas sholati, apabila kamu berkehendak mendirikan sholat, wa antum muhditsun, sedang kamu dalam keadaan berhadas kecil. Apabila kamu hendak mendirikan sholat padahal kamu dalam keadaan berhadas kecil. Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Muka dari mulai tempat tumbuh rambut yang pada adatnya hingga kesudahan dagu. Lebarnya dari cuping telinga kanan ke cuping telinga kiri, maka ditarik garis oval. Basuh ini muka. Faghsilu wujuhakum, itu batas wajibnya. Kalau dibilang ghurrah, asal makna ghurrah, kuda mukanya putih, itu ghurrah. Kuda kakinya putih, disebut tahjil. Istilah yang ada pada kuda dipinjam, isti'arah dipinjam, digunakan buat anggota wudu. Basuh muka. Tadi wajibnya sampai kesudahan dagu. Kalau afdolnya ghurrah, lebihkan. Nanti dibangkit di hari kiamat terang benderang. Ini menunjukkan keutamaan isbagh, menyempurnakan, melebihi dari batas yang diwajibkan, yaitu ghurrah. Faghsilu wujuhakum. Wa aidiyakum ilal marafiqi. Anggota wudu yang kedua yang wajib dibasuh, basuhlah kedua tanganmu. Ila maknanya ma'al marafiq, beserta siku. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu
yang enggak sempurna tanpa dia, kecuali sesuatu yang enggak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu ikut wajib. Jadi kalau sikunya enggak dibasuh enggak sempurna, berarti sikunya ikut wajib. Ilal marafiq maknanya ma'al marafiq, beserta sikunya juga wajib dibasuh. Sunnahnya dahulukan kanan, baru kemudian tangan kiri. Batas yang wajib dari ujung jari tangan sampai siku. Sedangkan afdolnya tahjil, lebihi lewati siku. Kalau sampai ke ketiak makruh, buang-buang air ada unsur pemborosan. Ini lebihkan saja sedikit dari batas siku. Itu disebut tahjil. Wamsahu biruusikum, usap sebagian kepala kamu. Dalam mazhab Syafi'i, ru'us itu batas minimal yang wajib dibasuh, diusap kepala itu sebagian. Andai kata 2-3 helai rambut di kawasan kepala sudah jadi. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap sempurnanya seluruh kepala. Jadi dia punya 2 ibu jari di pelipis bermain. Kenapa? Mengacu kepada kaidah fikih al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perselisihan dianjurkan. Karena ada mazhab lain berpandangan kalau enggak seluruh kepala enggak sah. Seperti mazhab Maliki. Mazhab Maliki, wudu saat ngusap kepala harus seluruh. Yang namanya kepala semua. Menurut beliau begitu. Kalau separuh bukan kepala. Kita di mazhab Syafi'i tukang kentut, ente wudu pakai mazhab Maliki, keramas mulu ente. Masing-masing mazhab punya argumentasi. Jadi dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala, afdalnya seluruh kepala. Kenapa? Meroikan pendapat di luar mazhab Syafi'i, ada yang berpendapat harus seluruh kepala. Wamsahu biruusikum. Berbeda halnya kalau di mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi minimal yang harus dibasuh 1/4 kepala. Karena dalam sebuah hadis sahabat melihat Nabi berwudu dalam kondisi sorbannya masih menggantung di kepala. Nah ini 1/4. Mereka berargumentasi sekurang-kurangnya basuh kepala 1/4 kepala. Kalau di mazhab Hanafi. Wamsahu biruusikum. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kan seolah terkesan wamsahu arjulakum. Kaki seolah terkesan diusap, padahal kaki bukan diusap, dibasuh. Ai waghsilu arjulakum. Basuhlah kaki-kakimu yang kanan dan kiri ilal ka'bain, berikut 2 mata kaki. Ila bimakna ma'a. Kalau afdolnya ditahjil, lewati batas mata kaki hingga separuh betis. Itu tahjil. Kalau sampai lutut makruh. Pemborosan itu, buang-buang air. Lah kalau pakai wudunya air wakaf bukan makruh, jadi haram nanti.
karena menggunakan air di luar batas kebutuhan. Yang sunnah sampai pertengahan betis, ini malah sampai bukan lutut lagi, sampai paha. Jadi dari ayat tadi 4 anggota wudhu yang wajib dibasuh: muka, tangan, kepala, kaki. Di luar itu sunnah. Ustaz, kan rukun wudhu ada 6. Ya, di dalam mazhab Syafi'i rukun wudhu ada 6, yang 2 lagi diambil dari hadis. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya segala amal dengan niat. Wudhu juga wajib niat. Di mana tempat niat? Semua sepakat, di hati. Lalu kapan memulai niat? Sekarang kita lihat anggota wudhu yang pertama apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Muka. Karena anggota wudhu yang wajib, yang pertama wajib dibasuh muka, disitulah memulai niat. Begitu air jatuh ke bagian muka, hati niat. Dalam hati dia niatkan, aku niat berwudu fardu karena Allah. Atau nawaitu raf'al hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala. Yang satu lagi apa dari rukun wudu? Mengacu kepada hadis. Hadisnya sebenarnya konteksnya tentang memulai sa'i. Sababul wurudnya begitu. Asal muasalnya. Orang bertanya, ya Rasulullah, mulai sa'i dari mana? Nabi ngomong, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan yang Allah mulai. Innas shafah wal marwata min sya'airillah. Berarti mana dulu yang dimulai? Sofa. Mulai sa'i dari sofa. Karena ayatnya innas sofa. Asal muasal hadis ibda'u bima bada Allah perihal memulai sa'i. Tapi itu hadis seperti halnya kaidah bilang al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil ibrah dalil itu dengan lafaz yang umum, bukan dengan sebab datangnya itu hadis. Sebab datangnya itu hadis khusus berbicara mulai sa'i. Tapi dengan keumuman hadis tadi, ibda'u bima bada Allah bisa dipakai buat rukun wudu. Maka wudu juga harus tertib. Karena Allah firmannya mulainya dari mana? Faghsilu wujuhakum. Dari muka kan? Wa aidiyakum ilal marafiq. Kedua tanganmu beserta siku. Wamsahu biru'usikum. Usap sebagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh kakimu beserta kedua mata kaki. Itulah dalil tertib, yaitu hadis Nabi ibda'u bima bada Allahu bihi. Jadi disimpulkanlah rukun wudu ada 6. Padahal anggota yang wajib dibasuh berapa? Cuma 4. 2 itu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum. Ini kalimatnya namanya lit tashwiq, membikin orang penasaran.
Sering Nabi ngomong, ala adullukum, tidak inginkah aku tunjukkan padamu. Kalau bahasa kita, kepengen gak saya tunjukin? Kepengen gak? Kan membuat orang penasaran kan? Jawabannya tentu maulah. Tidak inginkah aku tunjukkan kamu ala ma yamhullahu bihil khotoya, atas sesuatu yang dengannya Allah bisa hapus itu dosa. Wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah bisa mengangkat dengan sebab sesuatu itu beberapa derajat di syurga. Tentu jawaban sahabat serempak, qalu bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Enak banget ini. Ada amalan yang bisa ngerontokin dosa sekaligus meningkatkan derajat di surga. Maka Nabi sebutkan. Pertama, berhubungan dengan bab kita, isbaghul wudu'i alal makarih. Makarih jamak daripada makroh. Ya. Kondisi yang kurang disukai. Di sini ditafsirkan fi syiddatil bardi, dalam kondisi sangat dingin, menusuk tulang, tapi dia tetap menyempurnakan wudu, isbaghul wudu. Kalau kalimatnya sempurna kan berarti melebihi dari batas yang wajib. Saya kasih contoh tadi basuh muka. Nah, kalau dibilang isbagh udah melewati dari dagu terus ke bawah. Tangan yang wajib sampai siku. Isbagh menyempurnakan melewati siku. Membasuh kaki yang wajib sampai mata kaki. Kalau bicara isbagh, lebihi hingga separuh betis. Dalam kondisi suhu udara begitu menusuk tulang. Ente nginep di villa di puncak, hujan gak ada berhentinya, mau sholat subuh, wudu, kumur-kumur aja sampai menggigil. Tapi dia tetap membasuh wudu secara sempurna. Itu ngerontokin dosa sekaligus menaikkan derajat di surga. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Ini kan memberi isyarat kalau banyak melangkah ke masjid mau ngapain? Sholat berjamaah. Banyak melangkah ke masjid. Kalau mengacu ke hadis ini, tuh jamaah haji dia nggak gerutuan ketika dapat maktabnya agak jauh dari Masjidil Haram. Kenapa? Ada keuntungan langkah kakinya jadi banyak nggak? Jadi banyak. Kasratul khuta ilal masajid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah merontokkan dosa. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah merontokkan dosa. Di sebuah tempat ada yang bertanya ke saya, ini masjid besar, dari rumahnya ke masjid aja pada bawa mobil. Ustadz, saya nggak melangkah, naik mobil. Saya balik jawab, maksud ente gimana? Dapat nggak fadilahnya tuh rontok dosa? Ya insya Allah dapat. Atau mobil bisa jalan, ente injek nggak gasnya? Emang jalan sendiri? Kan kita injek juga gasnya. Masa yang rontok roda mobil dosanya? Mobil gak punya dosa. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholah, menanti sholat sesudah sholat. Seperti yang hadirin lakukan, sudah sholat maghrib berjamaah, menanti datangnya waktu isya. Makanya ngaji seperti ini di masjid,
sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Antum niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Niat ngaji, dapat juga pahala ngaji. Kemudian keutamaan menanti datangnya waktu sholat dapat. Tuh satu pekerjaan fadilahnya berapa banyak tuh. Pahala iktikaf dapat, pahala ngaji dapat, pahala menanti datangnya waktu sholat dapat. Belum tadi berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Fadzalikumur ribat. Itulah ribat, sampai Nabi ngomong 3 kali. Nah, ribat itu apa sih? Asal makna ribat di bawah pengarang menyebutkan wa huwa fil asli al iqamatu fis thughuri. Jaga perbatasan. Nah, li jihadil adu, untuk jihad melawan musuh. Itu asal makna ribat. Jadi maksudnya apa? Annal muwadhabata ala taharati wassalah. Merutinkan diri dengan bersuci dan sholat, fadilahnya kal jihadi fisabilillah. Begitu maksudnya. Seperti fadilah berjihad di jalan Allah. Begitu juga dari omongan Nabi, isyaratun ila anna hadhihi sifati tarbitu sahibaha anil ma'asi. Isyarat sifat-sifat berikut tadi itu yang bisa mengekang pelakunya dari berbuat maksiat. Kalau orang sering menyempurnakan wudhu, sering melangkah ke masjid, sering menanti datangnya waktu sholat fardu, nih sifat-sifat seperti ini mampu mengerem dirinya nggak sampai terjerumus berbuat maksiat. Maka disebutkan fadzalikumur ribat, itulah pengekang, itulah pengekang, itulah pengekangnya. Dalam suasana kayak begini kita butuh rem. Kalau enggak kebablasan kita. Taruh deh kita enggak berbuat maksiat, tapi didekati oleh ahli-ahli maksiat, lama kelamaan terkontaminasi juga, berambe. Asalnya foto selfiean, nggak ada urusan. Tapi kalau Ustadz Nalim tahu ada seseorang bandar togel ngajak minta foto berdua, jadi urusan. Ustadz Nalimnya nggak masang togel. Apa kata orang? Itu yang baca selawat di Al-Mubarakah. Kok foto selfiean membandar togel? Jadi urusan nggak? Padahal beliau nggak berbuat. Ada seseorang pemabuk. Bukan kata orang, kita tahu pemabuk. Berkenan kita minta fotoan berdua. Kita nggak mabok. Dia bandar narkoba, fotoan berdua. Persepsi orang beda nggak? Setidaknya, oh berarti Ustadz Nalim merestui perbuatan narkoba itu. Buktinya apa? Redok banget dia sampai gandengan. Satu lagi, germo. Kita tahu dia germo. Minta fotoan berdua. Repot urusannya. Kita nggak pernah ngelanggan. Tapi kita fotoan berdua sama germo. Yang orang baca di foto apa? Oh, dia merestui perbuatan germonya. Ada pembunuh, tangannya berlumuran darah. Kita tahu. Fotoan berdua. Itu namanya terkesan seolah merestui tindakan pembunuhan yang biadab itu. Tangannya berlumuran darah. Kita mau fotoan. Ulama sebutkan firra min qurana isu,
asyadda firaran minal asad. Menyingkir dari teman-teman yang buruk lebih jauh menyingkir kamu daripada singa. Singa buas kita waspadai, kita jauhi. Ini corona isu berbahaya. Bisa membuat diri kita terkontaminasi. Tadinya kita mengingkari itu perbuatan maksiat. Lama-kelamaan terpengaruh. Istrinya Nabi Lut memang terlibat LGBT? Enggak. Cuma memberi celah, peluang orang-orang yang homo dikasih tahu. Tuh, suami saya Nabi Lut ada tetamu ganteng-ganteng. Dia nggak berbuat, tapi ikut terlibat nggak? Jadi ikut terlibat. Ya. Firra min corona isu. Jauhin teman-teman yang buruk, jauhin. Berabe. Tibang sekedar fotoan aja udah berabe. Ya. Kita lanjutkan. Wa anhu aidan. Dari Abi Hurairah pula ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati yud'auna yaumal qiyamati. Umatku kelak akan diseru, dipanggil di hari kiamat. Yang mana yang dipanggil? Ghurram muhajjalin, mukanya bersinar bekas basuhan wudunya, tangan kakinya bercahaya, min atharil wudu, dari bekas basuhan wudu. Jadi nggak usah dibilangin, malaikat ngetarainnya gampang. Ini umatnya Nabi nih yang menyempurnakan wudu. Kenapa? Muka, tangan, kakinya bercahaya. Sini dipanggil. Maka disebutkan famanistato'a. Ini kalimat famanistato'a ada yang katakan yang mengucapkan Abu Hurairah. Jadi mauquf, terhenti kepada Abu Hurairah. Barang siapa yang sanggup ayyutila ghurratahu, bahwa dia memanjangkan ghurrahnya saat membasuh muka, ya, terus sampai ke bawah leher, ghurrah. Falyaf'al, silahkan dia lakukan. Basuh tangan, sanggup melewati siku, lakukan. Basuh kaki, sanggup melewati mata kaki hingga pertengahan betis, lakukan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir dalam bab ini tentang doa sesudah wudu. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kamu, yatawaddau, dia berwudu, fayublighu au fayusbighu al-wudu, lalu dia menyempurnakan wudunya. Summa yaqulu, kemudian selesai wudu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hambanya dan utusannya. Illa, melainkan futihat lahu, dibukakanlah buat dia abwabul jannatis samaniyah, 8 pintu surga terbuka buat dia. Mau pilih yang mana aja masuk silahkan. Jadi nggak ngantri terlalu lama tuh. Silahkan. Yadkhulu min ayyiha sya, dia masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi.
Jadi kalau dalam riwayat Muslim doa sesudah wudhu sampai situ saja. Wazada fihi. Tapi Imam Tirmidzi ada tambahan. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan daku tergolong orang-orang yang tobat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan daku tergolong orang-orang yang membersihkan diri. Bagaimana waj'alni min ibadikas sholihin? Ya enggak apa-apa, itu tambahan di luar hadis, isinya bagus, silakan. Jadikan aku tergolong hamba-hambamu yang soleh. Ada tambahan lagi riwayat lain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau bisa dirangkum semuanya dari berbagai riwayat, tafadhal. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atammu wa la ilma lana illa ma'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlaw wa judam manna la biktisabim minna bil mustafar rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi aidada tassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.